Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 11 MIPA. Kita masih mempelajari KD bunyi, di mana pada video ini adalah video materi ketiga yang akan membahas pelayangan bunyi dan efek Doppler. Pada materi ketiga ini adalah materi yang berkaitan dengan fenomena bunyi yang mungkin kalian sendiri pernah mengalaminya. Sehingga ketika nanti saya jelaskan, pasti kalian merasa, oh iya, saya pernah mengalami seperti itu, Pak. Nah, ya. Jadi, ini akan menjadi materi yang sangat menarik. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, saya minta kalian melakukan praktikum. Nah, praktikum daring, yaitu dengan aplikasi smartphone, yaitu praktikum kalian akan mencoba mengamat atau mendengarkan fenomena pelayangan bunyi dari aplikasi, yaitu frekuensi generator. Nah, ini sama dengan materi kedua, di mana waktu materi kedua kalian saya minta untuk mencoba praktikum nada-nada do re mi, ya. Nah, pada praktikum pelayangan bunyi ini kalian gunakanlah aplikasi ini dan menu multi osilator. Pada menu ini kalian bisa menginputkan lebih dari satu frekuensi. Nah, silakan kalian inputkan dua frekuensi, yang mana dua frekuensi itu selisihnya tidak terlalu jauh, misalkan 730 Hz dan 734 Hz. Lalu kalian bunyikan setiap frekuensi itu, misalkan 730 Hz dibunyikan seperti apa, 734 dibunyikan seperti apa, dan keduanya dibunyikan bersamaan. Nah, saat dua frekuensi ini berbunyi bersamaan, nah kalian akan menemukan fenomena pelayangan bunyi. Oke, ya nanti silakan dijelaskan di video yang kalian rekam. Ya, seperti biasa nanti diupload di YouTube masing-masing dan nanti akan dilakukan penilaian. Oke, itu praktikum pelayangan bunyi untuk kalian. Nah, saya juga akan mencoba ya melakukan praktikum ini, tetapi bukan dengan aplikasi frekuensi generator. Oke, kita simak. Saya akan memberikan fenomena kepada kalian, pelayangan bunyi lewat aplikasi Audacity. Ya, ini untuk PC ya, bukan untuk smartphone. Saya buat dulu. Kita coba ya. Nah, di sini saya inputkan frekuensi pertama 440. Oke. Nah, mari kita dengarkan. Nah, seperti itu ya. Ini frekuensi 440 Hz. Selanjutnya saya akan membuat frekuensi yang kedua, yaitu 443 misalkan ya. Jadi selisihnya tadi 3 Hz ya, yang satu 440, yang ini 443. Oke. Nah, ini saya diamkan dulu yang pertama, lalu yang kedua saya play ya. Kita dengarkan. Nah, ini adalah frekuensi 443 Hz. Nah, sekarang bagaimana bila keduanya saya bunyikan? Ya, dengarkan. Dan inilah fenomena pelayangan bunyi. Nah, Nah, itulah fenomena pelayangan bunyi. Oke. Ya. Jadi ketika ada dua frekuensi yang berbunyi bersamaan dengan selisih yang sedikit, yang kecil, akan memunculkan fenomena seperti ini. Ya, ngung. Nah. Kalau kita analisa, jadi misalkan kita mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, ini adalah sebenarnya fenomena interferensi dua gelombang bunyi, yaitu perpaduan. Jadi gelombang bunyi 1 dengan gelombang bunyi 2 mengalami interferensi atau perpaduan dan menghasilkan gelombang baru. Nah, konsep dasarnya di situ. Nah, mari kita coba gabung dua gelombang ini. Saya klik di sini. Nah, ini adalah hasil gabungannya, oke? Ini adalah gelombang hasil interferensi dari gelombang 1 440 Hz dengan gelombang 443 Hz. Nah, bisa kita zoom ya. Nah, seperti ini ya. Jadi prosesnya adalah interferensi dan itulah dasar dari
terjadinya fenomena pelayangan bunyi. Nah, ini tadi ya. Ngung. Nah, ini hasilnya. Kalau kita ingin cek lagi, ini kita diamkan. Nah, kita akan play untuk frekuensi, maka kita akan play untuk gelombang hasil gabungannya atau perpaduannya yang ini. Mari kita dengarkan. Nah, kan. Jadi inilah frekuensi 3 Hz ya. Karena tadi 440 dengan 443. Nah, kalau kita cek lagi sebenarnya kita bisa lihat bahwa dalam 1 detik ya ada 3 gelombang. Maaf, ada 3 frekuensi begitu. Jadi selisih dari frekuensi pertama dengan frekuensi kedua. Oke, kita back ke sini. Ya, jadi itu untuk kalian bisa mencoba pelayangan bunyi dengan smartphone. Next. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pelayangan bunyi adalah fenomena terdengarnya bunyi naik turun secara periodik akibat adanya dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Sebenarnya kalau frekuensinya relatif agak besar juga sebenarnya itu pelayangan bunyi, tetapi gejalanya kurang kita amati begitu. Kalau gejalanya sangat kecil, itu maksudnya frekuensinya kecil, kita bisa lebih mengamati bunyi naik turunnya. Nah, jadi seperti yang sudah saya tampilkan tadi di aplikasi Audacity, jadi dua gelombang itu mengalami interferensi ya, penggabungan atau perpaduan dan menghasilkan gelombang bunyi baru dengan frekuensi FP. Nah, FP ini adalah selisih dari frekuensi 1 dikurangi frekuensi 2, di mana ini merupakan harga mutlak untuk hasil diambil yang nilai positif. Jadi misalkan tadi saya sudah menunjukkan FP yang besarnya 3 Hz ya, dari 443 dan 440. Maka 3 Hz itu artinya ada ngung itu 3 kali selama 1 detik. Ya, kalian bisa coba. Misalkan frekuensi pelayangannya 4 Hz. Berarti nanti ada ngung 4 kali dalam 1 detik. Nah, itu fenomena yang bisa kita ambil. Kalau misalkan selisihnya 1 Pak, 1 Hz, ya berarti nanti ada uong. Nah, dalam 1 detik, jadi 1 detik ada uong gitu. Kalau 10, ya berarti uong 10 kali dalam 1 detik. Nah, seperti itu, oke? Menarik sekali kan? Nah, itulah pelayangan bunyi. Next. Nah, fenomena kedua, kita akan membahas efek Doppler. Nah, fenomena bunyi ini adalah perubahan frekuensi bunyi akibat gerakan sumber bunyi yang relatif terhadap pendengar. Jadi, ada sebuah sumber bunyi dengan frekuensi tertentu. Nah, seolah-olah frekuensi sumber bunyi itu berubah karena gerakan. Ya, gerakan entah itu pendengarnya atau sumber bunyinya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan berikan contohnya kepada kalian agar kalian bisa mengamati langsung sebuah efek Doppler yang terjadi di jalan raya. Ini ada mobil dengan klakson yang keras dan ada pendengar. Misalkan pendengarnya kita semua ya, kita yang sedang diam di tepi jalan lalu mendengar suara klakson mobil seperti ini. Baik, kita dengarkan fenomena efek Doppler. Ya, jadi nah, itulah ya tadi perubahan frekuensi bunyi ya. Seolah-olah frekuensinya semakin tinggi ya ketika mendekat dan frekuensinya berubah lagi turun ya ketika menjauh. Nah, itulah fenomena efek Doppler. Padahal frekuensi bunyinya itu tetap ya. Klakson dari mobil itu tuh tidak berubah frekuensinya sebenarnya. Tetapi karena terjadi efek Doppler di mana ada gerakan yang relatif, kita seolah-olah mendengar frekuensinya naik turun ya atau berubah. Nah, itulah fenomena efek Doppler. Lanjut. Nah, analisanya adalah jadi ketika ada sumber bunyi misalkan memiliki frekuensi tertentu dan ada pendengar di sekitarnya. Misalkan ada, kita tentukan keduanya diam ya, misalkan keadaannya diam. Maka yang terjadi adalah telinga kita akan mendengar frekuensi yang sama dengan frekuensi sumber itu ya. Kita anggap jarak antar lingkaran ini adalah 1 gelombang.
Sehingga frekuensi ini, perhatikan ya, kerapatan ini menunjukkan frekuensinya, maka yang akan didengar oleh telinga kita sama. Sehingga tidak terjadi efek Doppler. Ya, kenapa tidak terjadi efek Doppler? Karena tidak ada gerakan yang relatif. Ingat, ini diam, ini juga diam. Sumber diam, pendengar diam, tidak ada gerakan yang relatif. Maka tidak akan terjadi efek Doppler. Ya, karena kita akan mendengar frekuensi yang sama dengan sumber bunyinya. Paham? Nah, kita akan menganalisa kejadian tadi, di mana ada gerakan yang relatif dari sumbernya. Nah, misalkan tadi ini mobilnya bergerak. Di sini ada dua pendengar, pendengar 1 dan pendengar 2, di mana sumber bunyi ini, ya sirine dari mobil polisinya, ini bergerak ke arah kiri ya, ke sini berarti ke arah mendekati pendengar 1 dan menjauhi pendengar 2. Maka yang terjadi adalah gelombangnya, kita bisa lihat, nah, kerapatannya akan semakin rapat menuju pendengar pertama. Ya, sehingga ketika semakin rapat, maka frekuensinya akan semakin besar. Paham ya? Karena ini jarak antar lingkarannya semakin rapat. Nah, maka dari itu, pendengar pertama itu akan mendengar efek Doppler, di mana dia akan mendengar lebih dari frekuensi sumber. Nah, seperti tadi akan semakin tinggi. Dan yang pendengar yang ditinggalkan, maksudnya yang bergerak, di mana sumber bunyinya ini bergerak menjauhi pendengar 2, dia akan mendengar frekuensi yang kurang dari ya, atau lebih kecil dari frekuensi sumber bunyinya. Kenapa? Karena kita bisa lihat ini, kerapatan gelombang bunyi yang dia terima itu semakin renggang. Ya, sekarang ini semakin ke sini, ini akan semakin renggang. Maka pendengar kedua ini akan mendengarkan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi sumbernya. Nah, jadi pada kasus ini terjadi efek Doppler. Ya, karena dua pendengar ini mendengar frekuensi yang tidak sama dengan frekuensi sumber bunyinya. Oke. Nah, inilah analisa mengapa efek Doppler bisa terjadi. Next. Sekarang kita akan menentukan persamaan efek Doppler. Jadi persamaan efek Doppler diberikan Fp per Fs sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Di sini ada plus minus. Ini adalah aturan tanda yang dimana nanti akan digunakan untuk menganalisa fenomena yang terjadi. Nah, keterangannya adalah seperti ini ya. Kalian bisa membaca sendiri. Di mana V ini adalah kecepatan bunyi di udara yang umumnya 340. Biasanya ini disebut dengan 1 mach ya, atau bilangan mach. Jadi bilangan mach itu 1 mach itu sama dengan 340 meter per detik, atau kecepatan bunyi di udara. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menganalisa tadi maksud dari tanda positif negatif ya pada persamaan efek Doppler. Ada aturannya. Yang pertama, Vp itu bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Nah, ini kalau misalkan pendengarnya bergerak, berarti tanda di persamaan tadi untuk Vp-nya itu bernilai positif. Yang kedua, Vp bernilai negatif bila pendengar menjauhi sumber bunyi. Oke, jadi kalau pendengarnya menjauhi, ini berarti pendengarnya bergerak ya. Itu tandanya negatif. Lalu untuk sumber bunyi sendiri, Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Nah, kebalikannya ini. Dan Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Ya, jadi tandanya silakan diperhatikan karena pada soal-soal efek Doppler yang perlu kalian pahami dan teliti adalah mengenai tanda pada persamaannya. Oke, terutama besaran-besarannya yang pada kecepatan pendengar atau kecepatan sumber bunyinya. Pahami dengan baik ini ya. Next. Nah, sekarang kita akan coba soalnya. Ini ada kasus khusus di mana ada kecepatan angin. Ya, misalkan ketika sedang terjadi efek Doppler itu ada angin yang berhembus. Nah, seperti itu. Oke. Biasanya kan tidak ada angin yang berhembus ya, misalkan tidak ada, suasananya tenang. Nah, ini ada angin yang berhembus. Itu ada seorang anak yang mengendarai motor dengan kecepatan 10 meter per detik. Ini ya, bergerak saling menjauhi. Nah, ambulannya ke kiri ya, 15. Nah, lalu ada angin yang bertiup searah dengan gerak ambulan, berarti ke kiri. Nah, seperti ini ada angin ini. Berarti si pendengar ini, dia
tertabrak angin. Nah, seperti ini ya, ada anginnya ke sini. Oke, ada angin yang berembus ke arah kiri ini, searah dengan gerak ambulan. Nah, pertanyaannya berapakah frekuensi pendengar yang akan berapakah frekuensi yang akan didengar anak dari sirine ambulan itu? Nah, kita bisa lihat sirine ambulan frekuensi aslinya 700 Hz. Nah, kalau terjadi efek Doppler, maka logikanya ini kan saling menjauh. Pasti frekuensi yang akan didengar akan kurang dari 700. Karena logikanya ini saling menjauhi. Oke. Nah, mari kita hitung analisanya. Sebelumnya, kita harus menerapkan terlebih dahulu aturan tanda ketika ada kecepatan angin. Nah, itu akan berpengaruh pada kecepatan bunyinya. Jika angin itu arahnya menuju pendengar, maka itu akan mempercepat perambatan bunyi, sehingga nanti kecepatan bunyinya ditambah dengan kecepatan angin. Oke, pahami ya? Tetapi, jika kebalikannya, arah angin itu menjauhi pendengar, maka itu akan memperlambat perambatan bunyinya. Maka, kecepatan bunyi akan dikurangi kecepatan angin. Paham ya? Nah, jadi, untuk soal tadi, karena ini kecepatan angin yang menjauhi pendengar, ya, ini pendengarnya ke kanan, anginnya ke kiri. Maka kecepatan angin akan kita kurangi, ya, kurangi dengan 5, yaitu kecepatan anginnya. Sehingga kita dapatkan kecepatan bunyinya 335. Oke. Lalu kita definisikan besaran lainnya. VP itu negatif karena pendengar menjauhi sumber. Lalu VS itu positif karena sumber menjauhi pendengar. Oke, ini tandanya berdasarkan aturan tadi. Frekuensi sumbernya 700. Nah, lalu kita gunakan persamaan efek Doppler. Kita akan menemukan, kita substitusikan semua besarannya. Oke. Kita akan menemukan besarnya frekuensi yang didengar. Ya, pasti tadi ya, pasti harus kurang dari 700. Logikanya, karena ini saling menjauhi. Nah, kita temukan hasilnya adalah 650 Hz. Oke. Jelas ya, ternyata secara hitungan juga menunjukkan frekuensi yang didengar itu lebih kecil dari frekuensi aslinya. Ya, karena ini bergerak saling menjauh. Kalau saling mendekat pasti lebih dari 700. Oke, paham ya? Itu materi berkaitan dengan pelayangan bunyi dan efek Doppler. Lalu kalian bisa berlatih soal-soalnya. Ini ada 3 soal. Ini soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Nah, soal ketiga ini adalah efek Doppler yang digabung dengan fenomena pelayangan bunyi. Nah, di sini kalian bisa hati-hati dalam mengerjakan karena ada 2 sumber bunyi. Nah, kalau ada 2 sumber bunyi berarti ada fenomena pelayangan bunyi. Nah, kalian bisa menentukan terlebih dahulu frekuensi sumber mana yang mengalami efek Doppler. Nah, jadi di sini ada A dan B. Nah, di sini siapakah frekuensi yang mengalami efek Doppler? Ingat, frekuensi yang mengalami efek Doppler itu berarti frekuensi yang mengalami gerakan relatif. Ya, nah, silakan kalian cari dulu frekuensi efek Dopplernya dari sumber yang B atau A. Nah, setelah itu kalian gunakan persamaan pelayangan bunyi. Nah, jadi nanti kalian akan menemukan jawabannya. Oke, silakan 3 soal ini seperti biasa dikerjakan di daring kita. Baik, ini adalah materi ketiga, materi terakhir dari KD Bunyi. Semoga kalian paham dan bisa lebih mengenali ya fenomena-fenomena bunyi yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.